Jadi saya ulangi ya. Jadi ini IC 74 HC573 atau 74 HCT 573. Kok ada dua, ini bedanya apa ya? Nah, ada yang masih ingat mungkin apa bedanya ini? 74 HC573 dan 74 HCT 573. Apa bedanya ini? Ada yang bisa jawab mungkin? Apa bedanya? Masih ingat? Sudah lupa. Ini IC CMOS atau TTL ya ini ya? IC CMOS, Pak. CMOS ya. Bedanya apa ini? HC dan HCT, apa bedanya? Kalau yang HCT itu bisa dihubungkan sama IC TTL. Oh ya, ya, betul sekali. Ya. Ini Mbak siapa tadi? Suaranya saya masih ingat itu. Mbak Sukria, Pak. Nah, Mbak Sukriya, ya, saya ingat suaranya. Oke, 74HC, 74HCT itu sama-sama CMOS. Tetapi HC itu ya karakternya sama dengan karakter CMOS, tapi 74HCT itu karakternya sama dengan karakter IC TTL. Artinya, kalau ada nanti suatu rangkaian yang lainnya itu menggunakan TTL, ya kita sebaiknya menggunakan IC 74HCT. Kenapa? Karena IC tersebut nanti kalau dikonek ke IC TTL yang lain, nanti tidak tidak ada nanti tidak ada tegangan-tegangan nanti yang masuk ke daerah terlarang. Jadi kan nanti IC kan ada input yang daerah terlarang ya. Daerah itu kalau kita kita beri tegangan itu, maka IC tersebut tidak akan menjamin, pabriknya tidak menjamin dia menganggap 0 atau 1. Nah, itu. Sehingga kalau nanti kita menggunakan IC TTL yang lain, maka kita sebaiknya menggunakan HCT. Ini IC CMOS tapi karakternya sama dengan TTL. Nah, ini kita kembali ke sini, kalau ini latch dibuat enable, nah, maka apapun inputnya tidak akan keluar ke key. Nah, ini makanya ini kita buat kalau nanti datanya itu belum lengkap, data baru dikirim D0 saja. Let's kita enable. Let's enable aktif rendah. Ini aktif rendah semua. Aktif rendah, tapi itu di sini bukan keluaran, bukan inputnya IC ya. Ini input masing-masing latch. Untuk IC-nya, latch itu ternyata aktif tinggi ini ya. Nah, itu ya. Jadi berarti jika nanti datanya itu belum lengkap semua, maka latch ini kita jadikan aktif. Begitu ini datanya lengkap, latch kita nonaktifkan. Nah, berarti kalau data belum lengkap, latch jadikan tinggi, begitu data lengkap, latch dijadikan rendah. Nah, itu sudah seperti itu aja caranya. Nah, kemudian ada kaki OE. OE itu output enable. Itu berarti kalau ini OE-nya diaktifkan, ini aktif rendah, maka output akan keluar. Data akan keluar di output. Kalau ini tidak aktifkan, data tidak akan keluar. Nah, berarti ini kita aktifkan terus saja. Jadikan low saja. Nah, itu kira-kira seperti itu pengembangannya. Kita menggunakan data 8 bit, 74HC juga sama-sama 8 bit ini ya. Sehingga ya kalau menggunakan IC ini saya kira sudah tepat menggunakan ini. Nah, itu kira-kira. Oke, ada yang tanya mungkin? Ya. Nah, sekarang ini mungkin ini satu lagi ini ya. Let's enable. Oke, berarti datanya belum lengkap, let's enable kita aktifkan. Datanya lengkap, let's enable kita nonaktifkan sehingga data nanti keluar dari D ke Q kemudian ke sini. Nah, pertanyaannya kapan data itu lengkap? Nah, itu. Kapan data itu lengkap? Itu pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab mungkin? Kapan data itu lengkap? Ya, ini kelihatannya sepele tapi ternyata nanti kalau kita apa? Kita eksekusi nanti kadang-kadang juga masih bermasalah ini. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Kita kembalikan di sini. Kapan data itu lengkap? Oke, ini simulasi yang sederhana saja yang menggunakan 4 bit ya. Nah, oke. Pada saat awal data dikirim baru 1. Nah, baru 1 untuk bit ke 0. Data belum lengkap. Kalau di sini dikirim bit ke 1, data juga belum lengkap. Dikirim bit kedua, data juga belum lengkap. Dikirim bit ketiga, data dinyatakan lengkap.
Nah, sekarang data dinyatakan lengkap itu indikatornya apa? Ada ide mungkin apa indikatornya? Mas Rafiq ini yang memberikan suara suara feedback. Iya Pak. Ya, data dikatakan lengkap, apa indikatornya kira-kira? Mungkin bisa. Mungkin kalau itu kan ada 4 bit ya Pak. Ya. Nah, jadi mungkin di proses keempat mungkin Pak dinyatakan lengkap. Kalau saya kan pakai mod gitu Pak. Nah, itu kan ada 8. Nah, jadi di perhitungan ke-8 itu data lengkap. Jadi di perhitungan ke-9 saya buat ke transfer. Ya, oke. Perhitungan ke-8 data sudah lengkap. Iya. Indikator perhitungan ke-8 itu apa? Atau gampangannya gini, indikator ke-8 transfer data ke-8 itu dinyatakan lengkap. Nah, sekarang data ke-8 itu indikatornya apa gitu? Itu binernya itu Pak, biner dari mod. Biner dari mod itu menjadi? Ya, itu udah menunjukkan 111. Ya, oke. Nah, jadi data itu dinyatakan lengkap, itu kalau binernya itu sudah 111. Nah, itu. Jadi nanti di rangkaian juga nanti dapat dibuat seperti itu ya nanti ya. Jadinya kalau nah ini coba ini tempat saya jalan enggak ini. Ya, saya coba di tempat saya ini. Ya, kalau kita perhatikan ya di sini keluaran dari mod itu. Keluaran dari mod itu kan nanti ya, nanti kan merupakan biner dari 000 sampai 8 sampai 111. Nah, sekarang saat ini ya address-nya ini 111, nah itu data sudah lengkap itu. Nah, saat itulah nanti baru ditransfer. Kalau kita pindah ke sini, nah ini ya, ini oke. Nah, ini baru transfer gitu ya. Nah, ini jadi ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transfer gitu kan. Nah, berarti saat 7 tadi itu LED-nya dijadikan disable. Kalau enggak kalau address-nya tidak sama dengan 7, maka LED jadikan enable. Nah, udah seperti itu kira-kira. Nah, gampang ya. Nah, itu.